Petugas Satpol PP di DKI Jakarta menggelar razia kepada warga yang berkeliaran di jalanan. Satu ibu hamil yang terjaring razia menangis dan meronta, meminta dilepaskan. Perempuan ini berlari kencang saat melihat Satpol PP di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta. Namun ia gagal kabur karena petugas lainnya sudah bersiaga di ujung jalan. Saat akan ditangkap, perempuan ini meronta dan mengaku hamil. Saya lagi ngisi, Pak. Nanti di atas. Saya lagi ngisi, Pak. Isi apa? Yaudah. Kalau lagi ngisi, ayo mau diajak. Karena takut, perempuan yang mengaku sedang hamil 3 bulan ini menangis histeris. Kalau dia hamil kenapa tadi lari, Lihat Mbak? aja deh, Ibu. Kalau nggak percaya, yuk. Saya kencing di celana, Ibu. Tadi kalau dia hamil kenapa lari, Mbak? Saya takut, Pak. Saya takut ditangkap. Berarti punya salah dong kalau begitu. Mbak punya rumah tapi? Punya. Mana, Mbak? Tidak jauh dari lokasi pengejaran perempuan yang diduga pengamen, petugas juga mengamankan manusia gerobak yang sedang beristirahat. Razia digelar karena kian maraknya orang dengan masalah kesejahteraan sosial berkeliaran di jalanan. Pemerintah daerah pun akan memberikan pendampingan kepada warga yang tertangkap. Fasilitasi ataupun kita angkut mereka ke panti sosial supaya mereka juga nanti bisa difasilitasi dengan pemerintah daerah. Katakanlah misalnya yang lansia, kita bisa tempatkan mereka di panti lansia. Demikian juga ada remaja. Sebetulnya mereka ini punya potensi dari sisi usia produktif mereka. Belasan penyandang masalah kesejahteraan sosial didata dan dikirim ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ada sebuah inovasi terbaru guna mengurangi interaksi pengunjung. Sebuah pusat perbelanjaan di Kota Tangerang menghadirkan robot sebagai pramusaji. Selain mengantarkan makanan, robot ini pun dapat menyapa para pengunjungnya. Sudah pesan, lalu dimasak, kemudian disajikan. Jangan lupa untuk diantar ke pemesannya ya. Eits, ini bukan mas-mas yang antar loh ya, melainkan Belabot. Ya, Belabot adalah robot pramusaji yang melayani antar pesan makanan bagi pengunjung di dalam pusat perbelanjaan di Kota Tangerang, Banten. Kini setiap pengunjung yang sudah memesan makanan di area tempat makan tak perlu lagi mengambil makanan. Pengunjung hanya tinggal menunggu dan duduk sesuai dengan nomor meja kursi makan. Usai makanan datang dan diambil oleh pembeli, Belabot pun tak lupa menyapa para pengunjungnya. Dengan adanya robot yang seperti tadi, ya mempermudah kita ya, mempermudah kita dalam hal memesan makanan dan mengambil makanan. Kita tidak perlu antri dan tidak perlu datang ke tokonya atau outletnya untuk mengambil sendiri. Saat ini Belabot hanya tersedia 2 unit saja. Rencananya pihak pengelola akan menambahkan jumlah robot agar dapat melayani para pengunjungnya. Inovasi ini diambil guna mendukung peraturan pemerintah untuk mengurangi interaksi pengunjung. Mengingat saat ini Tangerang masih dalam kategori PPKM level 2. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Belabot, robot pramusaji hadir di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kota Tangerang. Nah, seperti apa ini cara kerjanya? Kita akan tanyakan langsung kepada Yasmin Atania yang saat ini berada di Tang City Mall Tangerang, Banten. Selamat siang Yasmin, seperti apa ini keunikan Belabot robot pengantar makanan ini?
Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Kali ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang, Banten. Nah, ada hal yang menarik di sini Wilson. Biasanya nih kalau kita pesan makanan di mall, itu yang akan mengantarkan pesanan makanan adalah pramugari. Namun di sini berbeda. Yang akan mengantarkan makanan pesanan kita adalah sebuah robot. Ya, robot bernama Belabot. Ini memang sudah mulai dioperasikan sejak beberapa minggu terakhir ini, dan tentunya ini diharapkan mampu untuk meminimalisir interaksi antara pengunjung dan juga pegawai toko. Nah, Wilson dan pemirsa pasti penasaran kan gimana sih cara pengoperasian dari robot pengantar pesanan ini? Saya akan bertanya langsung nih kepada pengelola mall, yakni dengan Mbak Intan. Halo Mbak Intan, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak Intan, kalau boleh tahu nih sebelum bagaimana cara pengoperasionalnya ini, sejak kapan sih Mbak untuk robot Belabot ini mulai beroperasi Mbak? Kira-kira robot Belabot ini sudah beroperasi sejak 2 pekan yang lalu. Iya, betul. Apa sih Mbak hal yang mendasari Mbak Belabot ini dioperasikan di sini sebagai pramusaji Mbak? Sebetulnya pertama itu sejak anak kecil diperbolehkan masuk ke dalam mall, jadi kita semua happy ya, bahagia. Jadi kita punya program namanya Welcoming Back Kids gitu. Jadi salah satunya menghadirkan Belabot yang tentunya pasti akan disukai anak-anak dan juga meminimalisir kontak antara pramusaji dengan customer, seperti itu. Mbak, langsung aja nih Mbak, untuk cara pengoperasionalnya sendiri mungkin bisa diperlihatkan Mbak kepada pemirsa seperti apa Mbak? Ya boleh, ini kebetulan lagi ada makanan yang mau diantar. Ini biasanya nanti setelah waiter antar ke sini akan di setting oleh kasir. Mbak boleh minta tolong nanti, ya akan langsung ini ada table. Kita udah setting beberapa table yang khusus untuk Belabot. Wow, menarik sekali Mbak. Ini akan jalan ya Mbak ya berarti ya? Akan langsung jalan dia menuju table yang sudah disetting. Oke. Iya. Tepat sasaran ke mejanya Mbak? Iya, betul. Karena sudah di mapping gitu, betul. Keunggulan lainnya dari Belabot ini apa sih Mbak? Keunggulan lainnya itu dia tuh karena ini termasuk baru kali ya teknologinya ya. Kalau di Tangerang sendiri sebetulnya baru ada di sini aja kayaknya ya, belum ada di tempat lain lagi. Jadi anak-anak tertarik sekali sih, customer juga tertarik. Sejauh ini apakah berpengaruh Mbak dengan tingkat kedatangan pengunjung di sini dengan kehadiran si Belabot ini Mbak? Lumayan berpengaruh karena anak-anak ini sangat excited sekali. Setiap kali Belabot ini lewat, mereka langsung berkerumun. Tapi ya berkerumun tentunya diawasi oleh orang tuanya. Terus mereka penasaran apa sih gitu, kok bisa jalan sendiri dan bisa ngomong kan robotnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Intan atas waktunya Mbak ya. Selamat beraktivitas kembali ya Mbak. Ya, Wilson dan juga pemirsa, itulah tadi keunikan dari robot Belabot ini sebagai pengantar makanan di salah satu mall yang ada di kawasan Kota Tangerang ini. Dan memang dengan kemajuan teknologi memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya tadi, di masa pandemi ini harus saling menjaga jarak antara satu sama lain atau sehingga meminimalisir interaksi lah antara pengunjung dan juga pegawai toko. Wilson. Wow, terima kasih Yasmin Atania. Saya juga tertarik ini ke sana untuk melihat langsung bagaimana cara kerja Belabot. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemenuhan kebutuhan darah menjadi tantangan berat selama masa pandemi. Kekhawatiran terinfeksi COVID-19 membuat sebagian besar warga tidak lagi rutin mendonorkan darahnya. Untuk itu perlu dukungan semua pihak untuk meyakinkan masyarakat agar mau menyumbang darahnya. Di tengah kesibukannya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno masih menyempatkan diri untuk mendonorkan darahnya. Dalam kegiatan yang digelar Kemenparekraf PMI DKI Jakarta, MNC Peduli dan alumni SMA Negeri 4 Jakarta ini, Menparekraf memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak takut donor darah di tengah pandemi. Sebab tidak hanya bagus untuk kesehatan tubuh, donor darah merupakan salah satu wujud nyata dari kepedulian kita antar sesama manusia. Nah, oleh karena itu jangan sampai pandemi COVID-19 ini menghalangi niat baik kita untuk berkontribusi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hari ini alumni SMA 4 yang tergabung di Angkatan Kemanusiaan 4 melanjutkan reuni kemanusiaan yang biasa kita laksanakan. Nah, hari ini ada pendaftar 250 pendonor. Di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan darah di Jakarta tetap tinggi.
ribuan kantong darah harus disiapkan setiap harinya oleh PMI DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap hari Jakarta itu, PMI Jakarta harus menyiapkan 1.000 sampai dengan 1.200 kantong darah. Semua tipe darah itu masih dibutuhkan dan masih kekurangan. Jadi harapannya tentunya ke depannya lebih banyak yang menyadari kebutuhan ini dan mau mendonorkan darahnya karena toh kita semua punya darah yang bisa kita donorkan. Tidak hanya untuk berbagi, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan. Selain menurunkan resiko serangan jantung, donor darah juga dapat menekan resiko kanker dan stroke serta meningkatkan produksi sel darah. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Eri Rebeka, iNews melaporkan. Pemirsa, membersihkan telinga dengan cotton bud ternyata berdampak negatif. Lantas bagaimana perawatan terhadap telinga? Kami akan sajikan dialognya usai jeda. Tetap bersama kami.